Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, masih diberikan umur panjang untuk kembali kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan kembali Selasa pagi kita manfaatkan untuk mengkaji kitab Saidul Khatir, memburu lintasan pikiran. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini merupakan nasihat yang beliau tulis berdasarkan perenungan hasil dari apa yang beliau alami, yang beliau amati, yang beliau lihat, yang beliau rasakan di sekitar beliau dan di masa beliau. Kita terakhir membahas halaman berapa? 184, bijak menyikapi harta. Oke. Sebelumnya kita membahas tentang Tuhan senantiasa mengawasi. Ya, kita lanjut saja. Halaman 184, silakan. Halaman 184 menyebutkan tema bijak menyikapi harta. Tentang keutamaan harta, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang akan memberikan kepada Allah pinjaman? Ya. Siapa yang ngasih Allah pinjaman? Orang minjem itu biasanya pernah minjem, Pak Indra? Pernah ya? Biasanya kita minjem itu karena nggak punya, ya kan? Yang dipinjemin berarti punya. Ini yang minjem siapa? Yang ngasih pinjaman siapa? Kira-kira nih. Siapa yang ngasih pinjaman, siapa yang meminjam? Siapa yang akan memberikan kepada Allah pinjaman yang baik? Yang minjem siapa? Hah? Umatnya. Yang ngasih pinjaman? Di sini yang minjem Allah, yang ngasih pinjaman kita. Yang kaya siapa kira-kira? Kita apa Allah? Allah. Tapi kenapa Allah mau minjem? Ini kan Allah menawarkan. Ya. Kalau kita baca ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau ngasih Allah pinjaman yang baik? Sebenarnya semua harta kita ini milik Allah. Jangankan harta kita, diri kita aja milik Allah.
Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah. Tetapi seringkali orang itu menganggap apa yang ada di tangannya itu punya dia. Seringkali orang yang menganggap yang dia miliki itu adalah punya dia. Padahal semua sebenarnya punya Allah, hanya dititipkan, hanya dipasrahkan untuk mengelola, untuk memanfaatkan, untuk mempergunakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala saking pengennya kita ini supaya mau mengeluarkan apa yang kita punya, yang sebenarnya itu punya Allah, sampai-sampai Allah ngalah. Allah mengalah. Jadi Allah seakan-akan bukan menyerahkan, seakan-akan mengatakan itu punya kamu, aku pinjem. Nah gitu. Jadi saking pengennya Allah merayu kita ini supaya kita mengeluarkan sebagian dari yang kita miliki. Padahal sebenarnya itu semua punya Allah. Nggak perlu Allah itu dalam tanda petik ya memelas untuk minta, bahkan bukan minta, minjem. Karena apa? Karena kita manusia itu kan seringkali menganggap harta itu punya kita, sehingga susah untuk mengeluarkan. Bahkan yang wajib sekalipun, yang sunnah infak sedekah, yang wajib zakat. Berapa banyak orang yang nggak bayar zakat? Potensi zakat kita di Indonesia itu hanya berapa persen? Mungkin 10-an% saja dari realisasi yang terkumpul dari potensi zakat. Artinya seharusnya zakat itu dapat berapa 300-an sekian triliun dari umat Islam seluruh Indonesia. Tapi yang terkumpul baru belasan atau bahkan cuman puluhan triliun setiap tahun. Berarti kan banyak orang nggak bayar zakat. Padahal itu wajib. Apalagi sedekah infak yang wajib aja berat. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala tadi ya, seakan-akan mengalah dengan mengatakan, "Yo, siapa yang mau minjemin aku? Siapa yang mau memberikan pinjaman?" Allah ngerayu kita, ya kan? Seperti orang tua kepada anaknya. Ini beberapa kali juga sepertinya sempat kita singgung ya. Seperti orang tua kepada anaknya. Kita kalau mau ngambil barang ya, yang dipegang sama anak kita, kan seringkali kita bilang, "Papa pinjem nak," ya kan? "Pinjem sebentar ya." Gitu. Padahal tuh barang punya siapa? Punya kita dong. Kita yang belikan pakai duit kita, hasil keringat kita, ya kan? Tetapi tadi kita merayu anak kita. Allah Subhanahu wa taala menampakkan seperti itu saking sayangnya kepada kita. Dan kasih sayang Allah kepada kita melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Bahkan lebih sayang Allah daripada kita terhadap diri kita sendiri. Kadang kita tuh nggak sayang dengan diri kita sendiri. Ya. Allah jauh lebih sayang kepada kita. Nah di sini ya, artinya Allah ingin mengetuk hati kita, ya, kasih pinjaman, gitu ya, kepada Allah. Bukan berarti Allah nggak punya, tapi ini cara Allah untuk merayu kita, mengetuk hati kita supaya kita mau mengeluarkan sebagian dari harta yang sebenarnya itu punya Allah, yang hanya dititipkan. Ya. Oke, lanjut. Atau percaya dari infak akan memberikan Allah. Al-Baqarah ayat 195. Mereka menginfakkan hartanya. Al-Baqarah 292. Ambillah bagian dari harta mereka sebagai sedekah yang bersihkan diri mereka. Ya. Infak itu secara bahasa artinya mengeluarkan. Maka infak ini, kalau kita orang Indonesia, infak ini kan artinya sedekah ya kan. Tapi ketika kita mengeluarkan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk keperluan-keperluan kita, itu juga bagian dari infak, ya kan? Ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang yang disebut ibadur rahman itu salah satu sifatnya ketika berinfak
maksudnya mengeluarkan hartanya tidak boros. Nah, tidak boros ya. Jadi jangankan untuk sedekah biasa, untuk keperluan kita pun kita nggak boleh boros. Nah, tetapi kemudian infak ya dalam banyak tempat juga identik dengan infak untuk keperluan agama. Itu biasanya dikasih tambahan infak fi sabilillah, ya kan? Wa anfiqu fi sabilillah. Itu berarti artian infak dalam artian sedekah yang kita maksudkan dalam bahasa kita. Tapi kalau infak secara umum itu bisa juga diartikan mengeluarkan harta untuk keperluan apapun, itu namanya infak, ya kan? Tapi ketika infak dalam artian sedekah itu juga bagian dari infak dan kadang-kadang ditambahi dengan fi sabilillah. Ya, lanjut. Rasulullah bersabda, "Alangkah baiknya jika harta yang baik berada di tangan orang soleh." Ya. Demikian juga sabda yang berikutnya lain. Tak ada harta yang Allah memberi banyak rahmat dari harta Abu Bakar. Ya, Abu Bakar di antara sahabat Rasulullah SAW yang banyak sekali membantu Nabi, ya, terutama secara finansial. Ya, maka Umar pernah mau nyaingin Abu Bakar, tapi ternyata tidak bisa juga. Jadi ketika Abu Bakar sedekah sekian, Umar ingin ya mengungguli Abu Bakar, maka disedekahkan setengah dari hartanya Umar. Tidak lama setelah itu Abu Bakar mensedekahkan semua harta yang dia miliki. Maka habis itu kapok Umar. Dah nggak bisa, kita udah nggak bisa ngalahin Abu Bakar. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak mencela harta. Ya, Rasulullah justru menunjukkan bahwasanya harta itu menjadi baik ketika yang megang adalah orang baik. Ya, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah di tangan orang yang baik. Ya, artinya kalau harta itu dipegang oleh orang yang baik, dia akan dikeluarkan dengan cara yang baik, untuk keperluan yang baik, ya kan? Untuk yang baik-baik. Beda dengan harta di tangan orang yang tidak baik. Artinya masalahnya bukan pada hartanya, masalahnya pada siapa yang megang. Ya, siapa yang punya, kan gitu ya. Masjid ini dari Pemkot ya. Mungkin masjid kebanyakan kita di Indonesia ini kan swadaya masyarakat. Berarti hasil dari harta-harta yang baik yang di tangan orang-orang baik. Hasil dari harta-harta baik yang ada di tangan orang baik. Ya, lahir masjid, lahir pesantren, lahir madrasah, lahir ini itu dan lain sebagainya. Ya. Tanpa harta nggak akan pernah bisa tadi. Ya, nggak akan bisa terbangun semua itu. Maka masalahnya bukan pada harta, tetapi siapa yang megang harta. Rasulullah memberi contoh, manafa'ani malun kamali Abi Bakrin. Ya. Tidak ada harta yang paling bermanfaat untuk saya melebihi hartanya Abu Bakar. Ya, artinya harta yang dipegang oleh Abu Bakar sangat bermanfaat bagi dakwah Nabi, bagi perjalanan misi risalah Nabi. Ketika Rasulullah SAW mau hijrah, yang beli onta Abu Bakar, yang menyediakan makanan selama di Gua Thur Abu Bakar, disampaikan atau dihantarkan oleh anaknya Asma binti Abu Bakar. Dan di luar itu juga banyak support secara finansial yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dulu pedagang, penggembala, tapi ketika berdakwah fokus. Ya, beliau fokus berdakwah. Beliau tinggalkan ya tadi, kalau harus cari penghidupan lagi ya berat. Harus mencari penghidupan dan berdakwah sedemikian rupa. Ya. Sehingga ada yang mensupport. Ya, ketika istrinya beliau masih hidup, disupport oleh Khadijah. Setelah Khadijah meninggal, salah satu yang mensupport adalah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, maka Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih bermanfaat harta seorang melebihi hartanya Abu Bakar. Lanjut. Abu Bakar berkata dan meninggalkan Rasulullah.
Namun kata Rasulullah SAW, sebab berhari perdagangan dari pembesaran kepada ini kita melihat ada syarik yang berkaitan kalau mati yang mendapat dimakamkan. Demikian para sahabat bersikap terhadap dunia. Jika pun seseorang sakit, sedangkan dia tidak bisa memberi nafkah pada saat itu, pasti dia akan menjual diri agar diri agamanya jika dia akan berbekal harta sejak ini. Nah, jadi pembahasan ini sebelumnya ya, mungkin memang tadi langsung di pertengahan. Jadi pembahasan ini Ibnul Jauzi ingin menyampaikan bahwasanya pengelolaan harta itu tidak salah. Orang nyari harta tidak salah. Orang punya harta tidak salah. Ayat-ayat Al-Quran banyak menyuruh kita untuk mengelola harta, memanfaatkan harta dengan baik, ya kan? Berarti kan harus punya harta. Yang kedua, ya, yang tadi kita baca, ada ayat-ayat tertentu yang menyuruh kita untuk bersedekah, berinfak, harus punya harta, ya kan gitu. Artinya kepemilikan harta bukan sesuatu yang salah dalam agama, karena ada sebagian aliran, terutama aliran mungkin tasawuf yang tinggi-tinggi gitu ya, itu ya hidup seadanya lah, maksudnya zuhud, warok dan lain sebagainya, sehingga ya lebih identik kehidupan itu miskin. Jadi orang semakin miskin semakin beragama gitu kan semakin miskin semakin soleh. Jadi semakin bajunya compang-camping semakin dianggap wali kan gitu. Nah, nggak begitu gitu. Ya, yang ingin disampaikan oleh beliau nggak begitu. Karena ada dalam Al-Quran justru ayat-ayat untuk berinfak, bersedekah, ya, berzakat. Itu kalau nggak punya harta gimana? Ayat itu nggak akan bisa terlaksana, nggak akan bisa dijalankan kalau kita nggak punya harta. Bagaimana kita menjalani perintah Al-Quran yang banyak memerintahkan kita, mengajak kita untuk berinfak, bersedekah. Yang kedua. Yang ketiga tadi, Rasulullah sendiri secara pribadi banyak mengambil kebaikan manfaat dari harta, baik harta beliau pribadi maupun harta orang lain, dari istri beliau, dari sahabat-sahabat beliau. Sehingga harta itu yang sangat bermanfaat dalam kita menjalani kehidupan beragama ini, ya kan? Jadi tadi ya, jadi ingin menafikan pandangan yang mengatakan semakin miskin semakin beragama, semakin miskin semakin soleh. Nggak begitu. Nah, selanjutnya, ketika Al-Quran atau Islam tidak menyalahkan harta, bahkan menganjurkan orang untuk punya harta, maka berarti kita juga harus terdorong untuk mencari harta. Nah gitu, kita juga harus termotivasi untuk mengumpulkan harta. Salah nggak? Nggak salah, ya kan? Karena tadi ada perintah untuk berinfak. Infak harus punya harta. Dari mana kita dapat harta? Harus bekerja. Nah, ente ini dunia terus, ya kan, betul? Ya memang diperintahkan, walaupun nanti proporsional, harus seimbang, kan gitu. Nah ini contoh bahwasanya usaha mencari harta, mencari nafkah, bekerja itu tidak salah, bahkan dianjurkan dalam Islam. Sahabat-sahabat Nabi, wa kana Abu Bakrin yakhruju ila tijarah. Abu Bakar itu berdagang, jadi nggak ngaji terus, maksudnya gitu kan? Ya berdagang juga, keluar. Wa yatruku Rasulullah, kadang-kadang meninggalkan majelis Nabi, ya kan? Tapi jangan alasan, habis ini antum enggak kayak kajian subuh, kenapa di pasar pagi? Waduh, nanti tinggal Pak Indra sendiri kasihan, ya kan? Ya ada waktunya, ya kan? Tapi itu tidak salah. Abu Bakar juga kadang-kadang keluar berdagang, meninggalkan Nabi. Artinya meninggalkan Nabi, ya mungkin majelis Nabi juga nggak hadir, ya kan? Kemudian dalam usaha-usaha dakwah Nabi juga kadang-kadang ditinggalkan karena harus mencari penghidupan, keluar untuk berdagang. Nah, Abu Bakar pedagang. Nah, fala yanhahu an dzalik, dan Rasulullah nggak pernah ngelarang. Ya, nggak bilang kerja terus nanti nggak ikut
pengajian ya kan gitu. Rasulullah enggak ya. Ya, Abu Bakar gitu. Wa qala Umar bin Al-Khattab, Umar juga begitu. Li an amuta baina syu'batai jabalin atlubu kafafa wajhi ahabbu ilayya min an amuta ghaziyan fi sabilillah. Ada perkataan Umar. Oh, tidak disebut sini. Umar pernah mengatakan, aku mati ya di antara dua gunung karena mencari penghidupan supaya saya tidak minta-minta, lebih baik daripada saya mati berperang di jalan Allah. Artinya beliau juga bekerja, berusaha ya mencari penghidupan supaya tidak minta-minta, menghinakan diri di hadapan orang. Ya. Jadi aku mati ya di gunung, di bukit, di hutan karena aku mencari penghidupan, karena bekerja supaya tidak minta-minta, ya kan? Menjaga harga diri lebih baik daripada aku mati di jalan Allah. Maksudnya daripada aku mati berperang di jalan. Ini bukan berarti kemudian tidak berperang di jalan Allah, tapi untuk menunjukkan bahwasanya bekerja juga mulia. Orang bekerja kemudian dia mati dalam usaha mencari penghidupan tadi supaya tidak minta-minta, menjaga diri, bisa jadi lebih baik daripada berjihad di jalan Allah kalau dia minta-minta, ya, mengandalkan orang lain. Gini ya. Jadi itu sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Wa kana jama'atun minas sahabati yattajirun. Para sahabat juga berdagang, ini tadi sudah ya. Wa min sadatit tabi'in Sa'id bin al-Musayyib. Kemudian sahabat-sahabat tabi'in juga ada Sa'id bin al-Musayyib. Famata wa khallafa malan. Ada Sa'id bin Musayyib. Ya, dia mati meninggalkan banyak harta, artinya warisannya banyak. Wa kana yahtakiru zaid wa ma zala salafu ala hadza. Ya, demikian pula para salaf bersikap terhadap dunia. Artinya seperti itu. Ya, ulama-ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka tadi dengan kehidupan atau dengan ya derajat keagamaan mereka yang seperti itu, mereka tidak meninggalkan bekerja. Mereka tetap mencari penghidupan. Ya, jadi bukan masalah hartanya, ya, tetapi masalah bagaimana kita mengelola harta dan siapa yang memegang harta itu. Ya, kalau di tangan orang yang baik, harta justru akan menjadi baik. Dan sahabat-sahabat Nabi dan juga para tabi'in dan generasi-generasi awal tidak alergi dengan harta. Ya, mereka juga bekerja. Oke, lanjut. Oh, sebentar. Ini bagus ini. Jika kemudian orang sakit sedang dia tidak bisa mencari nafkah pada saat itu, pasti dia akan menjual diri. Nah, akhirnya ketika naudzubillah, ketika seseorang, anggaplah dia beragama, bahkan mungkin dia tokoh agama, dia tidak memiliki penghidupan yang baik, akhirnya apa? Nanti menjual agama, ya kan? Menjual diri, ya, menjual agamanya, karena tadi, ya. Jadi ulama-ulama dulu kita, ya, mereka selain menjadi ulama, belajar ilmu agama, mereka juga bekerja, mereka punya usaha, mereka juga, ya, tadi bekerja dengan tangan mereka, sehingga apa? Tidak minta-minta, tidak bisa dikendalikan, tidak diatur oleh penguasa, ya kan? Nah, sekarang banyak yang bisa diatur penguasa karena mengandalkan penghidupan kepada penguasa. Nah, dulu, maka banyak ulama itu yang punya gelaran sesuai profesinya. Ada an-nahas. Nahas itu berarti dia tukang tembaga. Artinya ya mungkin pekerjaannya nyebuh tembaga gitu ya. Ada al-haddad. Al-haddad itu artinya tukang besi. Ya kan? Ada rotib al-haddad ya, berarti itu tukang besi. Ada an-najjar. An-najjar itu tukang kayu. Ada al-qammash, tukang pakaian. Nah, artinya ulama-ulama kita dulu ya, selain namanya kadang-kadang terkenal dengan profesinya, tukang kayu, tukang besi, ya kan? Tukangnya. Sekarang mungkin tadi juragan TI, kan? Nah,
tukang pakaian, tukang ini. Ya, itu salah satu cara mereka supaya menjaga harga diri, tidak menjual agama. Jadi mereka juga tadi ya tidak bisa diatur, punya kepribadian. Ya. Contoh lah. Ya bukan maksud satu dua hal ya. Organisasi di Indonesia ini kan ada Ormas Muhammadiyah. Contohnya. Ini ormas kan mandiri secara finansial, ya kan. Artinya ya sampai sekarang, wallahu alam, ya kan. Sampai sekarang ya dia bisa mengkritik pemerintah bisa. Karena apa? Karena nggak mengandalkan pemerintah. Kebijakan pemerintah kadang didorong, kadang dikritisi, kadang ya kan bisa mandiri. Kenapa? Karena ya jadi Kiai Dahlan dulu ketika mendirikan organisasi ini mungkin sudah berpikir seperti itu. Ya, karena dulu mungkin di masa penjajahan ya. Jadi memang harus mandiri secara secara finansial, secara kesehatan supaya nggak ngikut penjajah gitu. Ya kan. Dulu kan orang ya harus ngikut penjajah ya untuk bisa hidup. Nah, kalau supaya nggak ngikut penjajah harus mandiri. Nah, sampai sekarang kan gitu. Jadi bisa mungkin banyak ormas di Mesir ada Al-Azhar. Al-Azhar itu dulu Al-Azhar itu terkenal dengan wakafnya. Jadi saya pernah mendengar Al-Azhar itu orang karena mempercayakan wakaf itu dia punya harta. Maksudnya aset wakaf dia itu lebih dari sepertiga tanah Mesir. Jadi sepertiga dari tanah Mesir itu punya Al-Azhar. Kayaknya orang-orang dulu wakaf ya, infak karena percaya. Ada satu pasar namanya Pasar Atabah. Kalau di Indonesia mungkin Tanah Abang. Tanah Abang di Jakarta. Itu punya Al-Azhar. Jadi di dekat Masjid Al-Azhar itu di kawasan Husain itu ada tadi pasar namanya Pasar Atabah, pasar terbesar di Kairo. Ya kayak Tanah Abang. Bayangin orang kalau punya Tanah Abang berapa miliar per hari mungkin satu petak itu aja udah berapa juta kadang-kadang ininya sewa per bulannya. Nah Mesir Al-Azhar punya itu, bisa mandiri, bisa memberikan beasiswa ribuan. Saya dulu tinggal di asrama namanya Madinatul Bu'uts Al-Islamiyah. Jadi kota istilahnya ya, kota utusan-utusan negara Islam. Ya, kami dapat beasiswa ditempatkan di situ bersama dengan mahasiswa dari seluruh dunia. Itu kalau dihitung-hitung ada sekitar 5.000 mahasiswa di asrama kami aja. Jadi makanya disebut kota, Pak. Karena udah 5.000 orang, 5.000 itu ada berapa kampung di sini. Karena bangunan mereka kan naik ya. Bangunan di Mesir itu kan naik. Jadi kami di satu komplek itu mungkin berapa hektar gitu lah ya. Itu ada sekitar 5.000 mahasiswa yang bukan hanya dibiayai, bulanan dapat, tempat tinggal dapat. Kemudian makan, minum gratis semuanya. Fasilitas olahraga, fasilitas ini semuanya dapat. Dari mana? Tadi ya, pengelolaan keuangan, ya aset-aset ya, yang dimiliki oleh Al-Azhar dari wakaf sedekah umat itu kemudian dikelola. Ya, saya mikir dari mana duitnya Al-Azhar ini? Ternyata tadi salah satunya tadi punya pasar terbesar di Kairo. Ya, orang punya Tanah Abang ya bisa lah ngidupin gitu ya. 5.000 itu 5.000 yang ada di asrama. Ya, yang di luar asrama berapa banyak? Dan kalau kalau fakultas keagamaan di Mesir itu semuanya gratis. Ya, nggak bayar. Cuman paling bayar bayar satu semester itu berapa gitu. Mungkin dulu 100.000 lah. Tapi kadang-kadang mungkin untuk buku ya cari sendiri ya kan. Tapi banyak beasiswa lain. Nggak bayar. Tapi kalau fakultas-fakultas yang lain ada sebagian yang bayar ya, fakultas terutama kedokteran seperti itu ya. Karena mungkin peralatan-peralatannya kan butuh biaya ya. Nah seperti itu ya. Artinya ya harta yang baik di tangan orang yang baik akan memberikan manfaat yang baik. Oke, lanjut. Tatkala seseorang memiliki harta benda, dia akan memiliki kekuatan jasmani, badannya segar dan sehat. Dalam pandangan para dokter, itu adalah obat yang paling baik. Inilah hikmah yang diciptakan oleh Sang Pencipta.
Akan tetapi ada orang-orang yang bergagah-gagahan, namun hakikatnya mereka malas. Mereka kemudian mengaku-ngaku orang-orang yang paling tawakal. Mereka berkata, lihatlah kami tak memegang apa-apa di tangan kami. Kami tak pernah membekali diri dalam perjalanan. Seperti itu kamu sekali pun pasti akan datang sendiri. Nah, ini kan tadi ini yang ingin dikritik sebenarnya. Ada orang-orang tertentu tawakal ala Allah, udahlah ya kan? Ya. Jadi miskin enggak apa-apa ya kan gitu kan. Artinya tadi ada orang-orang ya yang kemudian talabu tariqar rahah, yang mereka pengen leha-leha, enggak mau bekerja. Nah, dengan mengatasnamakan agama. Ya kan, tawakal aja, udah, nggak usah ngoyo-ngoyo kalau orang Jawa kan, nggak usah ngoyo, nggak usah nyari harta gini-gini, udahlah. Nah, kalau kaya juga kaya kan, kalau miskin ya miskin, ada begitu. Nah, fadda'u annahum mutawakkilah, mereka menganggap kami orang yang bertawakal. Kenapa yang tidak kerja? Kamu tuh tawakalnya kurang, ya kan gitu. Masa nggak percaya sama Allah, nah kan, gitu. Nah, tidak begitu. Wa qalu nahnu la numsiku syai'an, kami tidak megang apa-apa. Bahkan ketika safar, udah nggak perlu bekal, nggak perlu apa, serahkan kepada Allah. Ini kan konyol jadinya kan? Ya, konyol, bunuh diri itu. Wala natazawwadu li safarin, ya ketika mau safar nggak perlu bekal. Warizqul abdani ya'ti, nanti akan datang sendiri rizki itu. Nah ini yang ingin dikritik oleh Ibnul Jauzi. Nggak begitu cara kita beragama. Tawakal iya, tapi Allah juga nyuruh bekerja. Ya tadi ya, kalau perjalanan nggak bawa bekal kemudian mati di jalan, jangan salahkan Allah. Ya kan? Akhirnya nyalahkan Allah, gimana Allah ini? Katanya hambanya kalau ini itu dan lain sebagainya ya. Nah, ada sebagian buku-buku yang tadi saya sampaikan ya. Kadang-kadang buku-buku tasawuf ini kalau udah tingkat-tingkat tinggi itu seperti itu. Maka antum hati-hati juga gitu ya. Ya nanti ujuk-ujuk tadi. Ya. Jadi ya tawakal yang salah, bukan jadi tawakal tapi jadi berpangku tangan. Oke. Kita habiskan satu halaman ya. Demikianlah kata mereka yang sama dengan disahkan hukum Allah. Bukankah Rasulullah melarang manusia membuang-buang harta di pakaian? Bukankah kala Musa berkenalan dari hidup dia membawa bekal? Tidakkah Rasul tak kalah baik ketika membawa bekal? Menjadi ini semua, maka Allah SWT berfirman, berbekalah kamu sekalian sesungguhnya sebagai bekal al-taqwa. Nah, ya, Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir ya, bawa bekal enggak? Bawa. Ya kan? Ketika Nabi lapar kan jadi sebab, salah satu sebab ya Nabi Musa sadar bahwasanya sudah sampai tempat itu kan ketika beliau lapar. Ya, qala atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Nah, kita udah capek ini, jalan enggak nemu-nemu ya kan? Nabi Musa kan disuruh cari pertemuan dua laut. Di situ ada seorang hamba yang nanti bisa memberikan pembelajaran ilmu, hikmah kepada kamu wahai Musa. Ya. Nah, Nabi Musa dengan muridnya, ya, menurut keterangan para ulama, muridnya ini namanya Juswa atau dalam bahasa Arabnya disebut Yusa bin Nun, Juswa bin Nun. Ya. Ya. Ini yang dianggap nanti menjadi nabi tapi bukan menjadi rasul, atau menjadi ya pemimpin Bani Israel yang membebaskan Palestina. Nah, ketika Nabi Musa udah berjalan panjang jauh, ini kan mana ada nemu-nemu, ini kan Nabi Musa lapar, beliau mengatakan kepada muridnya, atina ghada'ana, ya makanlah, mana? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kami udah capek nih jalan panjang belum nemu-nemu. Baru muridnya cerita, tadi itu di belakang ikan loncat sendiri kan gitu kan. Berarti kan dia berbekal apa? Ikan, dia kan udah bawa ikan gitu loh. Jadi Nabi ya tawakalnya begitu. Kalau Nabi mau tawakal udah nggak usah bawa bekal, nanti Allah yang ngatur. Ya nggak usah bawa bekal ya kan. Bawa bekal. Ketika minta bekal ternyata bekalnya udah loncat. Nah akhirnya balik, disitulah tempat yang Allah inginkan sepertinya. Nah itu ya. Kemudian Nabi SAW ketika mengalami perjalanan hijrah itu bekalnya luar biasa. Bukan hanya bekal, Rasulullah mengatur strategi. Ya, Madinah itu
utarannya Mekah. Tapi Rasulullah sebelum ke Madinah langsung ke utara, beliau menginap 3 malam di Gua Thur, itu posisinya di selatan Mekah. Berarti kan strategi ini. Orang pasti nyari-nyari langsung kalau apa namanya mau menghadang kan berarti menghadang jalan dari Mekah ke Madinah, jalan antara Mekah ke Madinah. Ternyata Rasulullah di Gua Thur, antum lihat nanti di Gua Thur itu selatannya Makkah, strategi kan. Nah, berapa malam? 3 malam. Orang butuh makan enggak 3 malam? Butuh dong. Ya, siapa yang mau ngasih makan? Yang ngasih makan disuruh Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Tapi kalau Asma ke sana, berarti kan ketahuan. Namanya padang pasir, orang jalan, nah, ada bekas jejak kaki. Maka disuruh salah satu dari budaknya Abu Bakar juga, ya. Namanya Amir ibnu Fuhairah kalau tidak salah. Ya. Nanti kamu gembala, ya kan, domba-domba itu setelah Asma pulang. Ya, jadi setelah Asma pulang, kemudian gembalanya itu disuruh jalan supaya menutupi bekas kakinya Asma tadi. Strategi ini. Jadi bukannya tawakal kepada Allah lah, nanti Allah yang ngatur, enggak juga. Ya, sekarang ini banyak kebenaran yang kalah oleh kebatilan karena apa? Karena nggak punya strategi. Betul lah. Jadi jangan antum berpikir kita benar pasti menang. Oh jangan. Banyak kebenaran itu kalah karena pembela kebenaran lemah, nggak punya strategi, ya, nggak punya organisasi, nggak punya aturan, sporadis, amburadul, ya kan? Sementara ya bandar narkoba aja punya organisasi. Bandar judi punya organisasi, mafia tuh punya organisasi. Masa kita yang Islam tidak punya organisasi, ya kan? Masa orang Muslim tidak punya organisasi? Akhirnya kalah. Jangan salahkan kebenaran ketika kalah, salahkan siapa yang pembela kebenaran. Kalau pembela kebenaran lemah, sekarang kita umat Islam kan lemah. Islam tuh benar, satu-satunya agama benar di sisi Allah. Nggak ada lagi agama selain Islam. Tapi kok kalah terus kita? Ya kan, perang sama Israel kalah, perang sama Amerika apalagi, ya kan, dijajah negara kita, ini itu kalah terus, ya, politik kalah, ekonomi kalah, pendidikan kalah, ya ngapain kita? Ya, jangan salahkan Islamnya, kita sebagai pembela Islam ini lemah. Ketika pembela Islam kuat di zaman para sahabat, para tabiin, generasi-generasi awal, Islam benar, pembela Islam kuat, wah langsung menyala abangku, ya kan, langsung melejit, langsung menguasai dunia. Sekarang Islam tadi pembelanya, jadi kitanya, ya kan, kita lemah. Nah, bagaimana yang batil punya nuklir, yang hak, yang benar ini cuman bambu runcing, kan? Lagi ngandalin bambu runcing lagi. Ya, Israel, Amerika punya nuklir, umat Islam tidak ada yang punya nuklir. Satu-satunya negara Islam yang punya nuklir mana? Hah? Bukan Iran, Pakistan. Iran ini masih antara-antara. Iran itu kan baru mengembangkan senjata nuklir, tapi udah mau digasak juga sama Amerika. Dulu Libya mau mengembangkan, dihabisin juga sama Amerika. Irak, ya, sempat mau mengembangkan juga, dihabisin juga. Sekarang Iran ini, ya, maka Iran ini kan antara punya atau tidak sebenarnya. Kalaupun mereka punya, ya masih disembunyikan. Kalau mereka punya, baru mengembangkan. Nah, Amerika pengennya sebelum itu terjadi langsung dihabisi. Donald Trump kan kemarin bilang, sebenarnya Iran itu kalau punya nuklir udah pasti digunakan. Kenapa? Karena perangnya udah bisa-bisan itu. Maksudnya udah bisa-bisan, udah pemimpinnya udah terbunuh kan. Apalagi alasan untuk menahan nuklir gitu. Jadi kemungkinan memang belum punya nuklir, tapi baru mengembangkan, ya kan? Tapi masih bagus. Negara-negara lain nggak ada yang berani. Ya, kita selamanya mengandalkan Islam benar pasti menang, ya Islam benar pasti menang. Terus kita tidak punya senjata. Al-Quran mengatakan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Persiapkan, ya, senjata-senjata untuk menakuti mereka, ya kan,
untuk menakuti musuh-musuh itu. Ya senjata bukan untuk perang, tapi untuk paling. Kenapa Amerika itu tidak berani nyerang Korut? Nggak berani nyerang Kim Jong Un? Kenapa tidak berani? Punya nuklir, gitu, punya nuklir. Ya bukan untuk perang. Kenapa umat Islam diserang sana, serang sini? Nggak punya nuklir, ya kan? Nggak punya nuklir. Nggak ada berani. Siapa berani nyerang Kim Jong Un? Amerika aja nggak berani. Israel mau macam-macam langsung, ya kirim satu habis, ya kan? Sementara umat Islam ya lemahnya itu. Ya panjang lah perjalanannya ya, karena tadi sebenarnya umat Islam banyak juga yang sudah bisa membuat nuklir ya, tetapi tadi baru mau mengembangkan, baru mau bikin, dibombardir di ini. Kalau tidak kuat-kuat, nah sekarang Iran ini kuat ya, secara internal kuat ya, persenjataan mereka juga ya cukup kuat sehingga walaupun diserang masih bisa bertahan. Negara-negara lain kan memang dibuat lemah, jangan sampai tadi punya senjata nuklir atau senjata yang ya bisa mengalahkan lawan sehingga bisa diapa-apain, ya kan gitu, bisa diapa-apain. Mungkin ini yang bisa kita kaji hari ini. Belum habis tema kita ya, masih ada beberapa paragraf ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.